Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang saya muliakan Kiai Haji Muslim Alif, pimpinan dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah, diampuni segala dosa kita, dan pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi pertemuan yang diridainya dan menjadi nilai pahala di sisi Amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan terhadap junjungannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memasuki kalam hikmah yang ke-8. Al-kalam samaniyah minal kalamil ata'iyah. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikmah yang ke-8 berkata siapa Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza fatahalaka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid ay yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa wa mawriduhu alayka wal a'mala anta mumtihan ilayhi wa aina ma anta mumtihi ilayhi mimma huwa mawriduhu alayka. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, apabila Allah telah membuka untukmu satu pintu, satu jalan, minat ta'arrufi, dari ta'arruf, dari makrifat, dari kenal kepada Allah, fala tubali ma'aha, maka janganlah kamu heran, janganlah kamu pedulikan yang bersamanya itu, wa in qalla amaluka, dan meskipun sedikit amal-amalmu, fa innahu ma fataha laka, karena sesungguhnya Allah tidak membuka pintu makrifat kepadamu illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, kecuali Allah berkeinginan untuk makrifat, untuk kenal ilaika kepadamu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, anna ta'arrufa, sesungguhnya makrifat atau kenal, wa muriduhu alaika, itu Allah yang mendatangkannya kepadamu, wal a'mala anta, dan amal-amal perbuatan-perbuatanmu, muhdihan ilaihi, itu adalah persembahan kamu kepada Allah. Wa ainama anta muhdihi, dan sesuatu yang kamu persembahkan kepada Allah dibandingkan sesuatu yang Allah datangkan untukmu, tentu lebih mulia apa yang didatangkan Allah daripada apa yang kau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalam ke-8 ini kita akan membahas tentang dua manusia. Ada manusia yang ingin makrifat, ingin kenal, ingin dekat kepada Allah, makanya ia banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, banyak melakukan amal-amal kebaikan, pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Ia lakukan bagaimana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi ada manusia yang ibadahnya biasa-biasa saja, tidak sebagaimana yang pertama. Tetapi justru yang terjadi adalah
Allah lebih berkenan kepada orang yang secara kasat mata, yang kita lihat sehari-hari, dia biasa-biasa saja, amalnya biasa-biasa saja, tidak ada kita melihat kelebihan-kelebihan yang begitu nampak pada diri orang itu. Tapi justru orang itu yang dikehendaki Allah, Allah ingin kenal, Allah ingin makrifat kepada orang tersebut. Ini dua macam yang dimaksud oleh kalam ini yang akan kita bahas ke depan. Dari dua ini, mana yang lebih utama? Apakah kita yang giat beribadah, melakukan amal kebaikan karena ingin dikenal Allah, atau justru Allah yang datang ingin makrifat, ingin kenal kepada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja? Tentu yang lebih utama adalah orang biasa-biasa saja yang Allah berkehendak untuk makrifat, untuk kenal kepadanya. Karena kalau kita yang beribadah, melakukan amal kebaikan, itu persembahan kita kepada Allah. Tetapi ketika Allah yang berkehendak ingin berkenalan, ingin makrifat kepada kita, tentu Allah mempunyai alasan-alasan tertentu, dan itu pasti Allah lebih tahu kenapa itu Allah lakukan. Untuk menguraikan ini, kalam hikmah ke-8 ini, saya ingin mengutip di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, bahwa di dalam kitab ini beliau membagi makrifat atau kenal itu menjadi dua macam. Kata Imam Ibnu Athaillah, tangqasimul ma'rifatu ila qismaini. Terbagi makrifat itu menjadi dua bagian. Jadi makrifat ini ada dua bagian. Yang pertama adalah ma'rifatul ammah, yaitu makrifat umum, makrifat kebanyakan. Kalau sekarang makrifat ilmiah. Yang kedua, wa ma'rifatul khassah, yaitu makrifat khusus, makrifat tertentu. Istilah yang lain adalah makrifat zauqiyah. Apa yang disebut dengan makrifat umum ini? Fal ma'rifatul ammati bi an ta'allama wa tuqirra anna Allah ta'ala wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun ila akhirih. Yang disebut makrifat, kenal kepada Allah secara umum ini adalah kita harus mengetahui dan mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang satu. Qadirun itu yang maha kuasa, muridun yang maha berkehendak, alimun yang maha mengetahui, hayyun yang maha hidup, sami'un yang maha mendengar, basirun yang maha melihat, mutakallimun yang maha berbicara, ila akhiri sampai akhirnya. Yang dimaksud ini adalah sifat wajib 20. Jadi ada sifat wajib 20 itu, ada sifat muhal 20, ada sifat jaiz di situ. Ada wajib bagi Rasul, ada mustahil bagi Rasul. Kalau kita kenal dulu guru-guru kita ngajar, kita itu disebut aqaid sekte, aqaid 50, aqaidul khamsun, yaitu aqaid sekte. Nah itu wajib, ini makrifat umum. Jadi orang yang tahu sebatas dia al-aqaidul khamsun ini disebut sudah makrifat sudah, tapi makrifat umum. Jadi untuk mencapai ini, pertama adalah kita harus menguasai ini. Apa sifat wajib Allah, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Kalau ke ini saja kita belum nyampai, tak tahu, tak paham, ya berarti untuk makrifat umum saja kita belum. Padahal semua manusia itu pasti makrifat, pasti bermakrifat, pasti. Nah inilah perlunya kita belajar, Pak. Ini wajib. Paling tidak ada pada level makrifat umum itu wajib kita. Orang Islam ini, kalau Anda ngaku orang Islam, Anda harus tahu paling tidak
level Anda itu di makrifat umum ini. Dan itu kebanyakan kita ini di sini. Karena makrifat khusus itu berat. Nanti di belakang itu penjelasannya. Wa tahsulu hadhil ma'rifatu bi ta'allumi wa tafakkuri wal istidlal. Ada 3 cara orang agar bisa mencapai makrifat ammah ini, atau makrifat umum, atau makrifat ilmiah. Yang pertama itu dengan cara ta'allum. Ta'allum itu artinya belajar. Bisa mondok, bisa di madrasah, bisa di majelis taklim, bisa privat, belajar pada seorang guru berhadapan duaan, itu namanya privat. Nah, itu boleh Anda lakukan dengan cara belajar. Itu yang pertama. Dengan belajar nanti kita akan tahu sifat apa saja yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan seterusnya itu. Yang kedua, bisa watafakkur, yaitu berpikir. Otak ini digunakan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ini. Kenapa manusia ini dianggap manusia sempurna itu? Karena diberi akal pikiran, ada otak ini. Maka gunakanlah otak ini untuk kita memahami itu semua, agar kita bisa tahu tentang makrifat Allah ini. Terus yang ketiga, wal istidlal. Caranya adalah kita dengan istidlal. Istidlal itu artinya mencari dalil. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, itu tidak kita bertaklid, tapi kita itu ada dalilnya, ada landasan hukumnya. Orang kalau cuma ikut-ikut gitu tak paham, oh ini haram, ya ikut haram. Kenapa haram? Kok bisa ini haram? Dalilnya apa? Tak paham dia. Itu namanya taklid. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang taklid itu tidak ada artinya, kecuali dia di syariah. Jadi kita upayakan itu, paling tidak kita berada pada level yang pertama ini, yaitu ma'rifatul ammah, yaitu ma'rifat yang secara umum, secara kebanyakan. Ada 3 caranya. Yang pertama belajar, yang kedua tafakkur, yang ketiga itu yaitu dengan cara istidlal. Nah ini Pak, ma'rifat umum ini, ma'rifatul ammah inilah apa yang sering kadang kita dengar, awwaluddin ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang kadang ngomong awwaluddin ma'rifatullah, awalnya agama itu adalah bermakrifat kepada Allah. Itu yang disebut adalah ma'rifatul ammah, yaitu ma'rifat umum, kenal kepada Allah secara umum saja, secara global saja. Yang kedua itu disebut ma'rifatul khassah, yaitu ma'rifat khusus, atau istilah ma'rifat zauqiyah. Zauq itu artinya merasa. Orang ma'rifat umum dia hanya sampai pada penglihatan dan keyakinan, itu ma'rifat umum. Tapi kalau ma'rifat khassah, ma'rifat zauqiyah ini, dia tidak hanya melihat dan meyakini, tetapi dia sudah merasakan. Itu yang disebut ma'rifat khassah. Contoh begini, sampean yakin bahwa madu itu manis, yakin apa tidak? Anda bilang yang ada di majelis ini mengatakan bahwa madu itu manis, tapi mungkin saja di antara anggota majelis ini, meskipun yakin bahwa madu itu manis, hanya sebatas dia melihat, mendengar, dan meyakini saja. Padahal kenyataannya dia belum pernah merasakan madu itu seperti apa. Tapi ada di antaranya yang memang melihat, mendengar bahwa ada ucapan madu itu manis, dan yakin dia bahwa madu itu manis, terus merasakan betul-betul hakul yakin sudah dia. Oh, bicara Mekah misalnya, oh Mekah itu begitu indah, Madinah itu luar biasa. Yakin kita bahwa Mekah, Madinah itu adalah kota yang berkah, karena di Quran pun dijelaskan bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya di Mekah itu sangat berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Artinya di Mekah itu berkah, sudah diberkahkan oleh Allah, maka di Mekah itu kaya raya seperti itu, meskipun batu, bebatuan yang ada. Indah Mekah itu, Madinah itu indah. Tapi ada sebagian kita nih yang hanya yakin karena dengar cerita. Yakin betul Mekah Madinah itu indah, tapi zauq belum nyampai Anda itu kepada ma'rifah khassah. Kenapa? Karena belum sampai.
Nah, kalau yang sampai baru itu sudah adzauq namanya, ma'rifah khusus. Dia itu betul-betul sudah merasa sudah, oh iya, sudah sampai, sudah sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya itu. Nah, di dalam kaitannya ini, di dalam ma'rifah khusus ini, kama qala ulama asfiya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama-ulama sufi, inna fid dunya jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kalau orang-orang sufi itu mengatakan seperti itu, di dunia ini ada surga. Man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Barang siapa yang telah masuk kepada surga dunia ini, maka dia tidak ingin lagi surga akhirat. Ala wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Apa itu? Yaitu ma'rifatullah ta'ala, yaitu kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, para wali-wali Allah, dunia ini tidak ada apa-apanya. Dikasihkan pun tak mau dia. Biar akan diserahkan, takkan mau orang-orang wali Allah itu. Kenapa? Orang yang sudah kenal kepada Allah, maka dia telah menemukan surga. Meskipun masih di dunia, maka tak mikirkan lagi dia surga akhirat. Karena tak ingin lagi udah di akhirat, di dunia sudah merasakan surga karena dia sudah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah. Maka ma'rifat kepada Allah ini tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua orang bisa. Kalau saya dan sampean ini mungkin masih di kelas syariat kita, Pak. Ya bejeng yang lah bejeng, apa asa yang lah apa. Udah majelis taklim mungkin yang robot teh, kuleh mau temu. Apa hasilnya dia rasakin apa? Belum kita masih. Tapi udah bagus sudah bagus. Tapi kalau udah mencapai ke sini, maka kata ulama-ulama sufi itu bahwa dunia itu adalah surga. Surganya itu yang dimaksud adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Efek yang bisa didapat dari orang yang sudah ma'rifat kepada Allah ini adalah seperti apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar Al-Adami. Beliau berkata begini, man arafallah safalahul aisha wa dhabat lahul hayat. Barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, barang siapa yang sudah ma'rifat kepada Allah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, secara kasat mata mungkin kita melihatnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu gembel, tak mobilan, tak kelampion, kerengeng ngato. Itu secara syariatnya kasat matanya kita melihat seperti itu. Tapi orang ma'rifat kepada Allah itu, dia itu tidak hanya dari hari ke hari, tidak hanya dari jam ke jam, tapi dari detik ke detiknya itu dia kebahagiaan yang dia dapat. Jadi orang ma'rifat itu pasti diliputi kesenangan, kebahagiaan. Orang ma'rifat itu anti marah, anti gigir, anti pegel. Itu orang ma'rifat khusus. Udah para wali-wali Allah seperti itu. Mungkin kita kan sekejap pegel, sekejap boci, punya ma'rifat itu. Nah itu. Terus wal ma'rifatul khassatu bi an tadruka alla fa'ila illallah masalah. Yang kedua alasannya adalah karena orang yang sudah bermakrifat kepada Allah itu, apapun yang terjadi, baik terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, dia yang diyakini hanya satu, la fa'ila illallah. Tidak ada apapun yang terjadi itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan nikmat, kehilangan nikmat dan sebagainya tidak ia pikirkan. Kita kan kehilangan motor, kehilangan apa? Nangis pun kalau tolong minggu, tak mampu. Kita nyari tukol, terus boleh. Jadi kalau orang sufi itu enggak. Kalau barang hilang ya udah lepas. Tahu dia, jauh nih tanggung dia. Ya Allah. Nah. Datang juga enggak lalu gimana, ya biasa saja. Dia hilang juga dia tidak sedih. Dia datang juga enggak terlalu bangga, dia tidak. Enggak seperti kita. Jadi yang menjadi patokannya adalah la fa'ila illallah. Tidak ada apa yang dilakukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang seperti ini, orang yang sudah tingkatan keyakinannya kepada Allah, orang yang memang sudah betul-betul kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya yang akan terjadi kepada orang yang telah bermakrifat kepada Allah itu adalah fala tajida fi qalbika dayyiqatun wa tawbikhatun fima kana wa ma yakunu wa ma sayakun. Jadi tidak akan didapati oleh orang yang telah ma'rifat khosoh ini, yang telah ma'rifat kepada Allah ini, kesempitan di dalam kehidupan itu. Dan tidak ada orang yang sudah mencapai ma'rifat khosoh ini, dia itu mencela kepada yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, wasayakun, dan yang akan terjadi. Pokoknya udah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, biasa-biasa saja dia. Anti benci, anti mencela, anti menghina orang lain, apalagi mengerupi, apalagi merasain orang lain. Tidak, orang seperti itu lepas sudah, Pak. Memang sudah lepas orang-orang seperti itu. Nah, maksud saya apa? Karena kita sekarang ini sudah ngaji alikam, Pak. Paling tidak setelah selesai kita sudah tahu ini. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah khaddamnya Rasulullah, pembantu Rasulullah SAW di rumah Rasulullah itu. Sayyidina Anas ini pernah berkata, dia ini 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah itu belum pernah, kata Sayyidina Anas, dia itu marah kepada Sayyidina Anas. Jangankan mau marah, negur saja, membuat teguran kecil saja enggak pernah Rasulullah. Contoh begini, ketika Sayyidina Anas melakukan ini misalnya, terus datang Rasulullah misalnya, ngapa kamu melakukan ini, ngapa tidak gini, gitu saja tak pernah Rasulullah. 10 tahun. Kita punya anak buah 3 bulan, berapa kali saya besok? Artinya apa? Berarti Rasulullah ini sudah keyakinan sampai kepada la fa'ila illallah. Rasulullah. Jadi orang yang sudah sampai pada makom ini, dia tidak akan pernah marah kepada orang. Bahkan kalau waliullah itu kan disumpah dia apa, dia tenang. Mungkin itu kan nggak ada, tenang dia. Nah, untuk mencapai ke sana itu ya memang berat. Nanti riadohnya ada di belakang. Jadi sampai di sini bahwasanya ma'rifat khosoh itu atau ma'rifat zawqiyah ini adalah ma'rifat yang khusus sudah, yang kenal kepada Allah itu. Wa yumkinu ayyarqal insanu ila sa'idi hadhil ma'rifah min ahadi tariqaini la thalisa lahu. Orang untuk bisa mencapai ma'rifah khosoh ini jalannya ada 2, tidak 3, kata Imam Ibnu Athaillah. Jalannya 2. Yang pertama adalah tariqul hidayah wal inayah. Itu namanya tariqul hidayah wal inayah. Yang kedua tariqul ijtibah wal istifa. Ada 2 jalannya. Jalan hidayah dan inabah ini adalah jalan yang sangat panjang. Kalau kata ulama seperti ini, fa tariqul hidayah wal inabati tariqun tawilun syakun. Jalan ini, hidayah dan inabah ini, jalannya sangat panjang dan sulit untuk bisa ditempuh itu. Untuk bisa nyampai ke sini maksudnya. Sampai belum tentu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nyampai ke tingkat ma'rifah ini. Artinya ada hal-hal, ada amalia-amalia yang memang harus bisa kita lalui baru kita bisa mencapai ke sana. Harus bisa mencapai ke sana itu. Apa saja amal-amal itu yang harus kita lakukan itu, kita nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan di Nasrul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.